Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gen Channel. Bagi kalian yang belum menonton video-video sebelumnya tentang virus, saya sudah buat ya. Pertama tentang ciri-ciri virus, termasuk dengan sejarah perkembangan virus. Kemudian struktur virus dan juga cara perkembangbiakan atau replikasi virus. Nah, itu sudah dibuatkan videonya. Dan bagi kalian yang belum nonton, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita masih tentang virus, tetapi lebih ke peranan ya, peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini secara umum kita bagi dua saja ya. Yang pertama ada yang menguntungkan, kemudian yang kedua ada yang merugikan. Nah, yang merugikannya bisa pada manusia, kemudian pada hewan, dan juga pada tumbuhan. Nah, itu materi-materi yang akan dibahas pada video kali ini. Oke, jangan berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, kita akan bahas tentang virus yang menguntungkan. Ternyata tidak semuanya virus itu merugikan. Jadi Tuhan itu selalu menciptakan segala sesuatu ada fungsinya, ada manfaatnya ya. Nah, termasuk juga virus. Padahal virus yang kita kenal kalau identik mendengar kata virus identiknya ya dengan penyakit begitu. Tetapi ternyata ada juga yang menguntungkan. Nah, untuk apa saja atau bagaimana virus yang menguntungkan? Yang pertama, yang sudah tidak asing lagi yaitu dimanfaatkan untuk pembuatan vaksin ya. Wah, tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah vaksin ini. Bahkan kita divaksin dari sejak setelah lahir ya. Vaksin ini tentu sangat penting karena untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Nah, perlu diketahui bahwa sebetulnya vaksin itu terbuat atau bahan-bahannya berasal dari virus itu sendiri yang sudah dimatikan atau yang sudah dilemahkan. Nah, nantinya virus yang sudah mati atau sudah lemah atau sudah tidak berbahaya lagi bagi tubuh akan disuntikan ke dalam tubuh kita. Maka nanti tubuh kita akan mendeteksi adanya bahaya ya. Maka karena mendeteksi ada virus yang masuk, tubuh kita secara otomatis akan membentuk sistem kekebalan tubuh. Nah, nantinya sistem kekebalan tubuh yang baru terbentuk inilah yang berfungsi melawan virus-virus yang sesungguhnya jika suatu saat masuk ke dalam tubuh kita. Jadi itulah fungsinya vaksinasi bagi tubuh kita. Jadi sebetulnya bukan obat vaksin itu, tetapi untuk memicu terbentuknya sistem kekebalan tubuh di dalam tubuh kita ya, yang nantinya akan digunakan untuk melawan virus sungguhan yang masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi memang umurnya bermacam-macam ya. Contoh misalkan vaksin cacar ya, ada polio, kemudian ada campak dan lain sebagainya. Yang kedua, digunakan untuk pembuatan antitoksin ya. Antitoksin ini anti racun ya, dan biasanya dihasilkan dari sel manusia. Nah, nantinya dalam pembuatan antitoksin ini DNA penghasil antitoksin yang berasal dari manusia digabungkan dengan DNA yang berasal dari virus. Nah, nanti virus tersebut sudah mengandung DNA penghasil antitoksin dari manusia. Selanjutnya, virus yang sudah mengandung DNA manusia tadi dimasukkan ke dalam bakteri. Nah, maka di sini konsepnya harus memahami cara perkembangbiakan pada virus. Itu sudah ada di video sebelumnya. Nah, selanjutnya kalau bakteri sudah dimasukkan virus yang mengandung DNA manusia tadi akan memperbanyak diri. Nah, setelah memperbanyak maka masing-masing bakteri yang baru terbentuk tadi akan mengandung DNA penghasil antitoksin. Nah, begitu cara kerjanya ya. Sehingga nanti setelah banyak antitoksinnya bisa disuntikan kepada manusia. Nah, di sini yang paling terkenal yaitu toksoid tetanus ya, untuk mencegah penyakit tetanus. Seperti itu cara kerjanya. Jadi
Pertama, menggabungkan DNA manusia penghasil antitoksin dengan DNA virus. Kemudian virus yang sudah mengandung DNA manusia dimasukkan ke dalam bakteri. Otomatis bakterinya mengandung DNA antitoksin juga yang berasal dari manusia dan nanti akan memperbanyak diri. Nah, setelah memperbanyak diri nanti diambil lalu disuntikan kepada manusia. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, bermanfaat untuk melemahkan bakteri. Nah, ini juga konsepnya cara perkembangbiakan virus juga. Itu konsepnya ya. Nah, jadi kalau misalkan ada bakteri yang bersifat patogen pada tubuh kita bisa memasukkan virus. Sebagaimana kita ketahui bahwa virus tersebut bisa memasukkan DNA ke dalam bakteri yang bersifat patogen tadi dan akan menghancurkan DNA pada bakteri yang membahayakan bagi tubuh kita. Sehingga bakteri tersebut kalau sudah dihancurkan DNA-nya tidak berbahaya lagi bagi tubuh kita. Nah, itu peranan virus yang menguntungkan dengan cara melemahkan bakteri ya. Lalu yang keduanya mungkin hanya itu kalau untuk yang menguntungkan. Nah, yang keduanya yaitu merugikan. Memang paling banyak merugikan ya. Nah, di sini ada pada manusia, kemudian hewan dan juga tumbuhan. Pertama pada manusia terlebih dahulu. Dari mana dulu? Berarti yang paling populer lah ya. Yang paling populer itu ada AIDS ya. Yang disebabkan oleh virus HIV ya. Nah, HIV ini justru yang diserangnya adalah sistem kekebalan tubuh atau limfositenya ya. Padahal seharusnya sistem kekebalan tubuh itu untuk melindungi tubuh kita, tetapi justru ini dihancurkan oleh virus. Nah, kalau ingin tahu bentuk virus HIV ini terdiri dari beberapa bagian. Jadi bentuknya bulat seperti ini ya. Nah, di bagian luar terdiri dari glikoprotein, berarti gabungan antara glukosa dan juga protein. Kemudian memiliki envelop yang tersusun dari lapisan lemak. Kemudian di bagian dalamnya seperti biasa ada kapsid yang tersusun dari kapsomer. Kemudian di bagian asam nukleatnya di sini tersusun dari RNA. Dan jangan lupa, nah kalau HIV memiliki enzim reverse transkriptase yang berfungsi untuk membentuk DNA yang berasal dari RNA. Ini sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Kemudian bisa juga ada influenza ya yang menyerang saluran pernapasan hidung. Kemudian ada virus flu burung. Nah, ini istilah-istilah yang sudah tidak asing lagi ya. Kemudian ada virus SARS yang menyerang sistem pernapasan juga. Kemudian ada herpes. Herpes bisa menyerang kulit atau bisa juga alat kelamin ya. Bahkan kalau lebih parah bisa menyerang sistem saraf. Kemudian ada trakoma. Trakoma ini lazim juga mungkin ditemukan dalam kehidupan. Ditandai dengan mata merah ya, belekan, dan biasa sering mengeluarkan kotoran dari matanya ya. Bukan rasingan ya. Kemudian ada cacar, kemudian ada campak, lalu ada polio. Ini saya ingat waktu kecil diimunisasi ya, polio. Ini melalui mulut cara imunisasinya. Kemudian ada hepatitis. Nah, hepatitis juga ada hepatitis A, B, dan juga C ya. Sejauh ini sampai C. Kemudian ada gondong. Tentu berbeda gondong dengan gondok. Kalau gondok itu biasanya kekurangan mineral atau kelebihan ya, iodium terutama. Sedangkan kalau gondong ini disebabkan oleh virus. Nah, itu mungkin yang merugikan pada manusia. Selanjutnya yang merugikan pada hewan, di antaranya ada rabies. Kemudian yang sedang ngehits ya di akhir-akhir ini, terutama saat menjelang Idul Adha kemarin, yaitu penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku. Nah, ini disebabkan oleh virus yang menyerang kuku dan juga mulut. Akibatnya hewan ternak terutama sapi dan juga kerbau tidak mau makan, lalu mengalami kelumpuhan dan pada akhirnya menyebabkan kematian. Kemudian ada tetelo. Nah, ini biasanya menyerang pada unggas atau aves. Sedangkan kalau yang merugikan pada tumbuhan, terutama TMV ya, tobacco mosaic virus yang menyerang tanaman tembakau, dan ini memiliki sejarah yang panjang
dan juga berperan penting dalam penemuan virus ya, karena yang pertama kali diamati yaitu TMV ini. Nah, ini juga sudah dibahas di video sebelumnya tentang sejarah perkembangan virus. Kemudian ada tungro. Tungro ini biasanya menyerang tanaman padi yang menyebabkan tanaman padi tersebut menjadi kerdil. Kemudian ada CVPD ya, Citrus Vine Bloom Degeneration. Berarti ini menyerang tanaman citrus atau jeruk. Itu saja mungkin peranan virus yang merugikan. Jadi ada pada manusia, kemudian ada hewan, dan juga ada tumbuhan. Terima kasih. Dan bagi kalian, saya ingatkan kembali bagi kalian yang belum menonton video-video sebelumnya, sebetulnya di channel ini sangat banyak sekali ya tentang biologi. Jadi silahkan kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.